Tegakan sholat PHK didapat, berawal dari sebuah perkenalannya dengan seorang pemuda muslim Evi Kristiani yang kini sudah menjadi seorang muslimah yang patut dicontoh. Perilaku keislamannya benar-benar diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, walau begitu berat cobaan yang dihadapinya. Sekali syahadat, sebagai kesaksian sakral, sudah ia ucapkan maka pantang baginya untuk surut menegakkan kalimat Allah dalam kalbunya. Sudah pasti orang tuanya menentang keinginannya, Evi pun harus hijrah ke tempat kos, agar ibadahnya lancar ia kerjakan. Belum lagi beres masalah dengan orang tuanya, lantaran ia masuk Islam, Evi harus menghadapi masalah di tempat kerjanya. Gadis berusia 27 tahun, bekerja di sebuah biro perjalanan yang mayoritas karyawannya beragama non-muslim. Profesionalisme juga tidak dijalankan di sana, karena sikap sebagian besar karyawannya masih memakai sentimen agama. Hasilnya Evi jadi bulan-bulanan para atasan, karena dianggap tidak sejalan dengan pola pikir mereka. Ada acara rutin tiap 2 pekan sekali, yang wajib diikuti oleh karyawan bagian Evi bertugas. Acara yang syarat dengan unsur maksiat itu adalah mengunjungi bar-bar dan bersenang-senang hingga mabuk. Dulu ia tidak pernah lewatkan acara itu, tapi sejak ia masuk Islam jelas, acara model itu ia tolak mentah-mentah. Segala alasan ia cari agar ia bisa terbebas dari dosa itu. Sampai akhirnya atasannya jenuh dan tidak akan mengajak Evi hura-hura lagi. Beres dengan yang satu itu muncullah masalah lain yang tak kalah menyakitkan. Ketika seorang kawannya pulang dari tugas ke Eropa, ia membawa oleh-oleh yang dibagikan ke rekan-rekannya kantornya tak terkecuali Evi. Oleh-oleh berupa kue itu tak disangka mengandung daging babi. Lantaran Evi tidak tahu ia makan segigit kue itu, lalu kawannya pun berkata, "Evi, itu kan ada babinya. Kok dimakan juga?" Mendengar hal itu, Evi pun lari ke kamar mandi dan memuntahkan sebisa-bisa makanan dalam mulutnya sambil beristighfar tak henti-henti. Kawannya pun ia tegur. Tidak keras tapi tegas. Si kawan merasa tidak salah dan berkelit. Evi menghentikan debat itu dan coba menyabarkan dirinya. Yang diingatnya hanya kekuatan Allah, agar bisa memberinya kekuatan untuk dapat bertahan dari cobaan ini. Sejak itulah kebencian mulai tumbuh subur di antara rekan sejawatnya. Menanggapi hal tersebut, atasannya segera memindahkannya ke bagian lain. Lagi-lagi di bagian yang baru, Evi dihujam oleh fitnah yang bertubi-tubi. Manajernya yang baru justru yang menjadi momok lahirnya fitnahan tersebut. Cobaan demi cobaan itu dipuncaki dengan dipanggilnya ia oleh pihak Sundem, daya manusia. Ia jelaskan bahwa ia harus menjalankan kewajibannya sebagai muslim, yaitu salat, dan berusaha menghindari kemaksiatan sekeras mungkin. Jalan keluar tidak ketemu dan PHK jadi solusi yang terbaik. Evi terima dengan ikhlas, rezekiku sudah diatur olehnya. Gumam Evi mantap sambil keluar kantor dengan perasaan lega. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin buat Sedri Evi yang telah mendapatkan hidayah di jalan Allah. Amin.